hadirat Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah kami selalu memuji dan bersyukur atas kebesaran-Mu, atas kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Biar ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dan sahabat dipercaya kita, tangan-tanganku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia sungguh baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu
Sungguh baik, terima kasih Tuhan. Badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi lewat badai. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam benar menjadi kekuatan bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan. Kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, kita sudah membaca Mazmur 23 dan tentunya ayat ini tidak asing lagi bagi kita dan pasal tidak asing bagi kita, yaitu bagaimana Daud mengisahkan, Daud menceritakan di dalam Alkitab ini, dia menuliskan bagaimana berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud selalu mengumpamakan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, yaitu seakan-akan hubungan seperti seorang gembala yang baik dengan domba yang dipelihara. Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah seorang gembala yang sangat baik, dan dia membandingkan dengan dirinya adalah sebagai seekor domba yang selalu dipelihara sama Tuhan, yang selalu mendapat perlindungan Tuhan. Kita mengerti bahwa Daud sebelum dia dipanggil Tuhan, sebelum dia diurapi menjadi seorang raja, dia adalah menjadi seorang gembala domba. Dia mengerti betul bagaimana sosok daripada seorang gembala yang selalu menjaga domba-dombanya, baik yang selalu memelihara, memberi makan, memberi minum, bahkan menjaga domba-dombanya dari mara bahaya. Misalnya ada yang ingin menerkam, ada yang ingin membinasakan, ada yang ingin mencelakakan daripada domba-dombanya.
Jadi tugas dari utama seorang gembala sini dikatakan bahwa dia bagaimana dia memelihara, bagaimana dia menjaga, dan bagaimana senantiasa melindungi domba-dombanya. Nah, Daud menggambarkan betapa dekatnya hubungan Daud kepada Tuhan, dan ketika dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, apa yang kita dapatkan di sana, dan mengungkapkan seluruh isi hatinya, baik di tengah permasalahan, baik di tengah kekurangan, baik di tengah kelimpahan. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini ungkapan daripada Daud kepada bagaimana dia melihat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dia yang bukan siapa-siapa, di tengah-tengah keluarganya pun dia bukan orang yang terpandang. Sebab ketika Samuel mencari seorang raja untuk menggantikan Saul, kita bisa memperhatikan di sana. Daud tidak berada bersama-sama dengan keluarganya, tapi dia berada di mana? Dia berada di penggembalaan, dia berada menggembalakan domba-dombanya. Kita memperhatikan di sini dari kisah Daud ini, dia yang bukan siapa-siapa, tapi ketika Tuhan yang pakai dia, ketika Tuhan yang pilih dia, kita bisa memperhatikan Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang berharga di mata Tuhan. Dia melihat bagaimana ketika Tuhan sudah mengangkatnya, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan selalu membimbingnya, dan Tuhan selalu mencukupkan apa yang dia perlukan. Bahkan banyak lagi kalau kita mau perhatikan di ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa bagaimana ketenangan, bagaimana kepuasan jiwa Daud ketika dia menyembah Tuhan, bagaimana ketenangan yang dia dapatkan, bagaimana berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan, dan bagaimana juga Tuhan mengurapi dalam kehidupannya. Dia merasakan bagaimana kelimpahan di dalam Tuhan. Nah, tentu bukan kita tidak mengerti, dan bukan Daud ini tidak menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Dia menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Ketika dia sudah diurapi menjadi seorang raja pun, kita bisa memperhatikan bagaimana keiri hatian Saul kepada Daud. Bahkan ketika dia menjadi seorang raja pun, bukan tidak pernah dia menghadapi pergumulan berat di dalam kehidupan dan di dalam kerajaannya. Bahkan anak-anaknya sendiri memberontak kepada Daud, sampai anak-anaknya sendiri pun saling membunuh. Bahkan banyak hal lain yang kita memperhatikan di Alkitab, permasalahan yang dimiliki oleh Daud. Tapi kita bisa melihat bagaimana Daud ketika dia menghadapi semuanya itu, dia hanya datang kepada Tuhan, dia menundukkan dirinya, dia menyembah Tuhan. Makanya dikatakan di sana, ketenangan di dalam kehidupannya, jiwanya yang tenang itu didapatkan dari mana? Ketika dia datang kepada Tuhan. Bahkan banyak mazmur Daud, kalau kita membaca semuanya, ketenangan itu hanya didapat oleh Tuhan. Dan kita mengerti bahwa Daud ini pun sosok yang sangat suka menyembah Tuhan. Jadi di sini kita mengerti bahwa di tengah masalah sekalipun, mari kita belajar daripada Daud. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah gembala yang agung, Tuhan adalah gembala yang memelihara hidupnya. Dia sadar betul bahwa Allah itu adalah gembala yang sangat baik, yang selalu memelihara dia. Dia tahu bahwa dalam keadaan terjepit sekalipun, hanya Tuhanlah sumber pertolongannya. Bisa saja Daud saat dia menjadi seorang raja, dia memanfaatkan kedudukannya, dia memanfaatkan posisinya saat dia menghadapi tekanan. Bisa saja dia ketika dia ditekan Saul, ketika Saul ingin membunuhnya, bisa saja dia melawan. Bisa saja sebenarnya Daud memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Saul ketika di Gua Adulam. 2 kali Daud mempunyai kesempatan untuk bisa membalaskan apa yang diperbuat oleh Saul. Tapi kita bisa memperhatikan bagaimana kebaikan daripada Daud. Dia menyadari bahwa ketika Tuhan yang benar-benar mengangkat dia menjadi seorang raja, maka waktu yang Tuhan yang berikan kepadanya akan tergenapi. Nah, di sini kita baca dari Daud ini bahwa yang pertama kita harus sadar betul bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia pasti memelihara kita, dia pasti menjaga kita dan melindungi kita, baik di dalam masa sulit sekalipun, di dalam masa sukar sekalipun, di dalam masa tertindas sekalipun, atau penganiayaan sekalipun, atau seperti yang kita hadapi sekalipun. Seakan mustahil bagi pikiran manusia, tapi kita tetap percaya seperti yang dialami oleh Daud. Dia sudah mengalami sendiri bagaimana kebaikan Tuhan, dan marilah kita belajar seperti Daud, selalu berserah diri kepada Tuhan sampai kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita naikkan pujian, Ku tahu Bapa pelihara.
Kami bersyukur ya Bapa, pagi ini kami boleh ada dalam keadaan seperti biasa Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur buat perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kembali firman Tuhan boleh meneguhkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku Tuhan. Bahkan Kau membimbing aku senantiasa ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kau menuntun aku di jalan yang benar. Terima kasih buat firman Tuhan yang pagi ini boleh kami baca dan boleh meneduhkan keadaan jiwa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga sertai mereka. Dimanapun saat ini Tuhan, mereka berada dalam keadaan mungkin Tuhan goncang, dalam keadaan goyah Tuhan tetapkan ya Bapa. Tuhan kuatkan senantiasa sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah meninggalkan Tuhan pada saat situasi seperti ini. Apapun yang dialaminya tetap berpaut pada Tuhan. Perlindungan kami, sumber berkat kami, dan pertolongan kami yang sejati. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Pagi ini juga seluruh dan jemaat Tuhan yang sakit ya Bapak, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Lewat jamahan Tuhan mereka juga dikuatkan kembali untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat mengiring Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mempunyai persoalan dalam pekerjaan Tuhan. Saat-saat seperti ini adalah waktunya yang tepat untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pertolongan kami. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pagi ini juga Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, dimanapun apapun yang dihadapinya saat ini Tuhan. Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran stafnya yang memerintah, biar mereka diberikan hikmat Tuhan senantiasa untuk mengatasi masalah yang dihadapi bangsa ini, sehingga tidak terlalu berkepanjangan Tuhan dan memporak-porandakan kehidupan bangsa ini Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan hikmat daripada Tuhan yang kami butuhkan pada saat-saat seperti ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kesalahan juga dari bangsa ini ya Bapa. Ampuni Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini juga Tuhan kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh kehidupan kami. Haleluya. Anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang boleh kami kerjakan pagi ini Tuhan, biar semuanya itu menjadi berkat. Haleluya. Mulut kami boleh mengatakan perkataan-perkataan yang memberkati, menguatkan satu sama lain. Dan tangan kami boleh mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan Tuhan, untuk kemuliaan kebesaran Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami boleh sambut hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.